Oke, kita mulai ya teman-teman untuk kegiatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini teman-teman? Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sebelum kita mulai, Ibu mau ngecek dulu kebersihan kalian. Ada sampah nggak di bawah? Nih Neng, tuh sampah siapa itu? Aman. Oke, aman ya. Kalau ada sampah silahkan nanti disimpan dulu di tasnya, nanti bawa pulang ya, karena kan tidak ada tong sampah ya di sekolah kita. Oke, sebelum mulai alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan KM dipersiapkan untuk berdoa. Duduk siap. Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu akan absen dulu ya. Yang disebutkan namanya jangan bilang hadir, tapi kalian menyebutkan hal apa saja yang berhubungan dengan prakarya dan kewirausahaan ya. Bebas, itu mah terserah kalian. Tapi tidak boleh sama, jadi kalian harus fokus, oke? Oke, Ibu absen dulu. Absen pertama, Alif Herdiansyah. SWOT, oke. Andika. Pengolahan. Anissa Nurul. Promosi. Arya Rohendi. Chef Hilman. Oke. Khairul Al-Afghani. Sip. Dede. Modal. Denis. Mental. Desta. Kekuatan. Fatir. Kurangan. Handika. Kelemahan. Hasna. Kelemahan. Udah tadi kelemahan. Apa? Ayo. Persaingan. Oke. Intan. Gian. Karina. Penjual. Kezia. Budidaya. Oke. Karisa. Kaila. Kreativitas. Muhammad Abdul. Kenapa? Izin. Muhammad Mugi. Putra Firdaus. Riani. Riki. Rina. Wirausaha. Rini. Rini sakit. Rival. Siti Kirana. Oke. Udah, apa coba? Ada lagi? Oke. Susan. Syahrul. Oke. Tarisa. Tidak hadir. Kenapa? Tidak ada keterangan. Wendy. Pemasaran. Widya. Keterampilan. Oke. Winda. Keuntungan. Wulan. Modal. Oke. Berarti ada 3 orang ya yang tidak hadir. Minggu lalu kita telah belajar apa? Ada yang masih ingat? Analisis SWOT. Betul. Kita menganalisis SWOT. Ada apa aja SWOT tuh? Strength, weakness, opportunity, sama threat. Nah, kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang strategi pemasaran 4P. Sebelum memulai ke materi, Ibu akan melakukan asesmen awal terlebih dahulu. Sok silakan dikeluarkan handphonenya, di-scan dulu. Nanti ada soal, di situ 5 soal, kalian dikerjakan terlebih dahulu ya, agar Ibu bisa tahu bagaimana kemampuan awal kalian mengenai strategi pemasaran yang akan kita pelajari hari ini. Sudah bisa masuk? Jangan lupa kasih nama ya, kasih nama kalian dan kelas. Langsung misalkan Dede 11A, langsung aja kayak gitu ya. Terus silakan klik langsung start masing-masing.
Sudah bisa? Bisa Ibu. Ada yang sudah mengerjakan? Oh, langsung aja di play. Langsung mulai aja. Ya, langsung mulai. Sok, silakan. Oh, ada yang sudah mulai. Silakan langsung mulai aja di start masing-masing. Bisa? Bisa udah masuk? Sudah semuanya? Sudah. Oke, coba Ibu cek. Di sini ada yang betul semua? Oh, lumayan. Oke, silakan turunkan. Ada yang betul 4? Oke, turunkan. Betul 3? Oh, masih ada. Nggak apa-apa. Betul 2? Enggak ya? Betul 1? Salah semua. Salah semua? Nggak ada. Oh, bagus berarti. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih ya. Itu tadi sebagai bentuk asesmen awal. Jadi di sini kebanyakan ada yang mungkin sudah mulai ya, sudah mulai tahu apa itu strategi pemasaran. Terus ada masih yang beberapa hal yang belum karena masih ada yang salah, nggak apa-apa. Nanti kita akan lanjut ke materinya ya. Oke, selanjutnya, nah ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Itu ada 3 hal. Pertama, kalian menganalisis secara kritis konsep strategi pemasaran 4P untuk mengidentifikasi elemen kunci dalam memasarkan produk olahan pangan mancanegara. Selain itu, kalian merancang strategi pemasaran 4P secara kolaboratif. Jadi nanti kalian akan berkelompok untuk merancang strategi 4P. Dalam kelompok untuk produk olahan pangan mancanegara yang telah dipilih. Jadi minggu lalu kalian sudah memilih kan ya makanan mancanegara apa yang sudah kalian pilih. Nanti kita berdiskusi dan akan merancang strategi pemasarannya. Dan terakhir kalian akan merefleksi efektivitas strategi pemasaran yang telah dibuat. Kemudian mengomunikasikan hasil temuannya serta usulan perbaikan secara lisan. Jadi nanti dipresentasikan hasilnya. Oke ya, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, coba Ibu ada pertanyaan untuk kalian, nanti kalian jawab ya. Bayangkan kalian seorang pengusaha nih. Kalian sudah berhasil membuat produk makanan yang enak dan unik, misalnya makanan khas Korea. Menurut kalian, langkah apa lagi yang harus dilakukan agar produk ini bisa terjual dan dikenal banyak orang? Promosi, apalagi coba Cuk. Selain promosi ada lagi? Produknya apa? Kenapa? Produknya enak. Ada lagi? Harganya oke, harganya terjangkau. Ada lagi? Dengan cara promosi Bu, terus strategi promosinya juga harus ada 2 cara. Yang pertama itu secara sosial media, terus yang kedua itu secara face-to-face atau langsung dengan pihak terkait. Oke, betul ya. Salah satunya bisa dengan promosi, harga yang terjangkau. Promosinya bisa 2, bisa pakai sosial media atau secara langsung. Mungkin ada lagi teman-teman? Produk ini terjual, kira-kira langkahnya apa lagi? Boleh. Adanya diskon untuk awal penjualan. Oke, adanya diskon untuk awal penjualan. Betul sekali ya yang teman-teman kalian tadi sebutkan. Oke, tepuk tangan terlebih dahulu. Oke, betul sekali. Jadi langkah-langkahnya salah satunya bisa promosi, bisa menjual produk, sama bisa melakukan diskon ya. Diskon dengan harga tertentu setelah melakukan penjualan. Selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD, ada lembar kerja peserta didik. Kita akan duduk sesuai kelompok. Oke, silahkan duduk dulu ya sesuai kelompoknya. Kita ada 5 kelompok untuk hari ini. Silahkan duduk sesuai kelompok. Digabungkan saja.
sudah? Ibu bentar. Boleh. Mana sok? Di mana ini kelompoknya? Ini sok. Rada digeser aja, geser. Oke, sip. Coba Ibu cek, kelompok 1 ada Kaila, Putra, Riani, Intan, Desta, Syahrul, di mana duduknya? Oke. Kelompok 2, Wulan, Handika, Dede, Rival, Kezia, Andika, di mana duduknya? Oke. Kelompok 3, Rina, Afgan, Mugi, Winda, Alif, dan Widya, di mana duduknya? Sip. Kelompok 4 ada Wendy, Fatir, Karisa, Anissa, Syep Hilman, Siti. Oke. Kelompok 5 ada Denis, Arya, Susan, Karina, Hasna, Riki. Ini oke, sip. Nah ini Ibu ada LKPD teman-teman. Di sini ada 3 lembar. Pertama ada cover. Kalian tinggal isi kelas berapa, kelompoknya sesuai mancanegara yang kalian pilih, sama tuliskan anggota kelompoknya siapa aja. Lalu di halaman pertama kita akan memahami terlebih dahulu mengenai strategi pemasaran 4P. Nanti Ibu akan memberikan sebuah video. Kalian perhatikan videonya, nanti kalian analisis videonya itu apa gitu ya. Di sini ada produk pangan yang ditampilkan nanti apa, masalahnya apa, sama bagaimana solusinya. Lalu setelah menampilkan video, nanti kalian merancang sebuah solusi tentang strategi pemasaran 4P. Nanti merancangnya itu menggunakan kertas plano yang Ibu akan kasih ke kalian. Gitu ya. Paham untuk pengerjaannya? Oke, Ibu akan bagikan terlebih dahulu ya LKPD-nya. Nih. Itu ke belakang, maaf. Kelompok yang belakang. Ini belakangnya sayang, maaf. Oke. Kita lanjut ke pemutaran video ya. Oke, coba perhatikan video yang sekelompok siswa membuat produk kebab sapi dengan isian sayuran organik. Mereka menghadapi masalah bahwa produknya kurang laku karena di sekolah sudah ada penjual kebab lain yang harganya lebih murah. Bantulah mereka sebuah solusi untuk menyelesaikan permasalahan mereka dengan menggunakan konsep strategi pemasaran 4P. Nah, itu adalah permasalahannya videonya. Perlu diulangi lagi? Perlu. Oke, Ibu ulangi lagi ya. Nah, nanti kalian fokus melihat video yang Ibu tayangkan. Kalian cari tahu apa produk pangan yang ditampilkan. Terus masalahnya kira-kira apa? Nanti tinggal dituliskan aja di sini. Lalu bagaimana solusinya menurut kalian ya? Oke, Ibu tampilkan lagi untuk videonya. Kelompok siswa membuat produk kebab sapi dengan isian sayuran organik. Mereka menghadapi masalah bahwa produknya kurang laku karena di sekolah sudah ada penjual kebab lain yang harganya lebih murah. Bantulah mereka sebuah solusi untuk menyelesaikan permasalahan mereka dengan menggunakan konsep strategi pemasaran 4P. Nah, oke. Ada yang tanyakan untuk videonya? Cukup? Oke, sok silahkan dikerjakan dulu untuk yang bagian tahap 1 ini. Tinggal dijawab produk pangannya apa, masalahnya apa, sama menurut kalian solusinya bagaimana. Tinggal tuliskan di LKPD-nya. Ya. Terus kira-kira masalah yang dihadapinya apa? Jadi itu suatu permasalahan, coba solusinya kayak gimana?
untuk yang video dianalisis, apakah sudah selesai? Sudah. Coba Ibu pengen tahu jawabannya. Ada yang sudah? Coba acungkan tangan, siapa yang mau? Oke, boleh. Berdiri, A. So. Solusinya, Bu? Ini dulu tuh, bahas dulu. Apa itu tentang apa? Tentang kebab. Oke, tentang kebab. Apa masalahnya? Masalahnya persaingan penjualan dan kurangnya promosi menjadi kalah saing. Oke, solusinya apa kira-kira? Solusinya mempromosikan, mengadakan diskon dan paket hemat. Oke, betul ya. Tepuk tangan untuk kelompok ini. Next, ada lagi yang mau, Cung? Siapa? Ada yang mau acungkan tangan? Kelompok ini? Mau? Boleh. Boleh, sok. Boleh kelompok ini. Berdiri, A. Ya. Berarti kan tadi sudah ya pangannya tentang kebab. Nah, sekarang apa tantangannya atau masalahnya sama solusi di kelompok kalian gimana? Produknya kebab, adanya persaingan dan harganya lebih murah. Oke, adanya persaingan dan harganya lebih murah. Betul ya? Setuju? Betul. Oke. Melakukan promosi dengan media sosial, menawarkan paket hemat dan Menawarkan paket hemat. Oke. Untuk kelompok ini melakukan promosi di sosial media dan menawarkan paket hemat. Betul sekali. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Betul ya, dari permasalahan ini tadi adanya suatu harga yang lebih murah, adanya persaingan ya, terutama ada persaingan. Solusinya bisa menggunakan promosi atau bisa menggunakan produk yang paket hemat. Ya, nah itu juga termasuk solusi. Oke, kita bahas teman-teman, di sini ada solusinya. Apakah sesuai? Membuat produk Tunggu ya. dengan isian sayuran. Sekelompok siswa membuat produk kebab sapi dengan isian sayuran organik. Sekali lagi. Menghadapi masalah bahwa produknya kurang. Tinggal di Bluetooth. Sekelompok siswa membuat produk kebab sapi. Nah, Kebab sapi dengan isian sayuran organik. nah ini ya. Mereka menghadapi masalah bahwa produknya kurang laku karena di sekolah sudah ada penjual kebab lain yang harganya lebih murah. Bantulah mereka sebuah solusi untuk menyelesaikan permasalahan mereka dengan menggunakan konsep strategi pemasaran 4P. Nah, ini solusinya. Solusinya pertama, berikan nama yang unik. Bisa memberikan nama yang unik, itu di bagian produk. Solusi kedua, kemas produk dengan Terus bisa melakukan kemasan dengan stiker yang unik juga. sayuran organik atau produk mengandung daging sapi pilihan. Solusi ketiga, menawarkan paket hemat. Bisa dari harganya nih, tadi sudah betul ya, ada yang menawarkan paket hemat, misalkan kebab plus minuman 20.000. Solusi keempat, menawarkan layanan pre-order via WhatsApp dan antar. Nah, ini bisa menawarkan layanan pre-order via WhatsApp. Solusi kelima, Yang kelima, ada membuat akun Instagram atau TikTok khusus untuk produk kebabnya. cara membuat kebab yang higienis dan testimoni dari pelanggan. Oke, betul ya. Tadi yang sudah disebutkan, ada bagian dari produknya harus yang unik, kemasan, terus ada paket ya, paket hemat, betul, sama minuman, jadi harganya 20.000. Terus bisa diantarkan juga ya, tadi ada via WhatsApp pre-order, itu juga sebagai bagaimana tempat penjualannya bisa menggunakan via WA gitu. Terus yang terakhir bisa membuat akun Instagram untuk bagian promosinya. Oke, setelah itu ada yang kedua, coba dibuka di halaman berikutnya LKPD-nya. Kalian akan merancang strategi pemasaran sesuai dengan makanan atau minuman yang sudah kalian pilih di minggu lalu. Oke, untuk rancangannya nanti kalian silahkan dicantumkan di sini ya. Biasa tulis nama kelas, terus nama makanannya apa, terus nanti tinggal dirancang di sebelah sini. Untuk yang 4P-nya. Oke, Ibu akan membagikan ini. Silahkan ini nanti bagi ke belakang ya, ke kelompok yang sama. Nanti spidolnya Ibu kasih, tenang. Sama yang belakang, Neng. Kasihkan ke belakang. Apa? Kita diganti.
diatur saja itu. Nggak ada yang lucu nih. Dua-dua ya, ke belakangin dua. Ke belakangin dua. Biarin. Biar warnanya jreng-jreng. Kasih Bu. Ya, ke belakangin dua ya. Yang iya biru yang oranye. Ya, Neng tah. Nih. Ini ke belakangin, say. Ibu lihat Bu. Punten. Ibu dia mau marah-marah wae. Oke, sok silakan dikerjakan ya. Iya. Belum. Kelompok kalian, tadi spidolnya ada berapa? Yang ini? Oh, itu udah. Ini ya teman-teman ya. Coba perhatikan, ini yang rancangannya sesuai dengan di LKPD yang di halaman terakhir. Kalian merancang strategi pemasaran 4P. Dimulai dari judulnya apa, produk, bagaimana keunggulan uniknya, harganya, kira-kira berapa harga, mau pakai paket mungkin kayak yang tadi boleh, atau tempatnya juga di mana, promosinya bagaimana gitu ya. Terus jangan lupa dikerjakan yang bagian bawah ada refleksi bersama kelompok menjawab 3 pertanyaan refleksi. Silahkan dikerjakan. Kenapa? Ada yang tanyakan? Ibu Rina wae Bu yang kerja. Atuh, para cowok-cowok ini ayo. Bu, provokator pilih bukan masukin jadi bilang provokasi. Titipan. Oh, titipannya ini teh. Harus gede banget. Enggak usah, pokoknya mengandung ini aja nih, diisi ininya. Sama aku atau dikeringinnya mah? Yang penting isinya mencakup ini aja 4P. Mau dihias boleh. Mau langsung ke poin-poinnya boleh. Oke, Ibu kasih waktu ya. Waktu mengerjakannya cukup 15 menit? Insya Allah cukup. Oke, 15 menit dari sekarang ya. Sok silahkan dikerjakan. Ya boleh. Kalau tinggal ditulisin strategi 4P-nya apa. Sama yang refleksinya gimana. Kan Ibu ngasih spidol, atau pakai spidol iya? Iya, buat ngehiasnya we. Oh, sok atuh. Bebas lah. Gak apa-apa kan nanti dipresentasikan. Maju, Bu? Iya dong, maju semua ke depan. Jadinya mango sago. Iya. So, strategi pemasaran 4P-nya sudah? Sudah ada jawabannya? Sudah tahu? Tinggal ini kan menjualnya Ibu atau mau berapa? Menjualnya ya kan nanti kita akan menghitung harganya. Mulainya itu sekitar paling cepat November. Ibu yang kayak gini kan namanya mangkok ya Bu? Iya, mangkok. Tin wall.
selesai semua mengerjakan LKPD-nya? Oke, kita akan lanjut ke presentasi ya. Sok siapa dulu? Ada yang mau presentasi duluan? Cuk? Boleh, kelompok ini ya. Ini kelompok mana? Churros. Sok silahkan ke depan semua. Ada yang memegang, ada yang menjabarkan. Mau gantian boleh. Tepuk tangan dong untuk kelompok Churros. Sok silahkan. Churros. Salam dulu baru. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Churros. 5 ya? 4 tentang churros akan Presentasikan tentang analisis dari 4P. Nomor 1 ada produk yang tersedia adalah churros. Churros renyah dan lembut dengan pilihan taburan gula, coklat, dan matcha. Inovasi yang ditawarkan varian rasa unik atau isian. Kemasan buat kemasan yang menarik dan mudah dibawa. Yang kedua ada promotion. Promosi. Mempromosikan melalui sosial media, menetapkan pre-order dan mensosialisasikan secara langsung. Oke. Price kompetitif, tetapkan harga yang terjangkau. Tawarkan paket hemat atau kompor dengan minuman. Promosi, beri diskon khusus pada waktu tertentu, harganya sekitar 5.000 sampai 7.000. Lokasi, keolahan, dan lingkungan masyarakat yang aman. Oke, berarti refleksinya bagaimana? Dari keempat dan 4B yang paling menantang adalah promotion, karena perlu kreativitas agar orang tertarik membeli produk. Terus promosi paling efektifnya itu adalah mempromosikan melalui media sosial atau secara langsung. Terus pelajaran terpenting yang kami dapatkan setelah merancang strategi tidak hanya tentang membuat makanan enak, tetapi juga memperkenalkan produk. Oke, sip. Terima kasih yang sudah memperhatikan. Oke, ada yang mau menanggapi mungkin dari kelompok? Oke, boleh menanggapi. Berdiri ya. Kelompok ini udah detail menjelaskan produknya. Oke, ada lagi? Cukup? Oke. Ada lagi yang menambahkan? Tidak? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok Churros. Bagus ya, sudah detail. Sekian dari kelompok Churros. Maaf jika ada kesalahan karena kami masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok Churros, kelompok 5 ya. Selanjutnya, ada yang mau maju lagi? Boleh, ini kelompok apa? Kelompok Smoothies Mango. Silahkan ke depan. Nanti pas menanggapi apa kurang lengkap aja, kurang detail itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan serta memaparkan hasil produk kami atau hasil yang kami rangkum selama seminggu belakang. Di mana ada 4P untuk produk, price, place, sama promotion yang akan dibacakan oleh teman-teman saya. Produk smoothies mangga
tambah grandesiasis. Dijual di kantin, bajar, event sekolah. Bisa pre-order ke WA atau IG atau booth. Poster di sekolah promosi IG WA promosi beli satu gratis satu tester. Ini gratis. Tantangannya promosi buah ini dan menentukan tester dan promosi hemat. Harus Yang keras naik. kebutuhan konsumen, harga pas dan produk menarik, promosi menarik. Refleksinya ada? Oh, tadi udah. Ada yang mau menanggapi dari kelompok Smoothies Mango? Oke. Promosi bisa tambahkan secara online ordernya. Oh ya, oke. Berarti dari kelompok ini bisa ditambahkan aja gitu ya. Nanti berarti secara detail aja tambahkan promosinya secara online-nya di mana? Apakah di IG atau di TikTok mungkin ya seperti itu? IG sama WhatsApp sih. Oke, IG sama WhatsApp. Oh. Ada lagi menambahkan mungkin dari yang lain? Cukup. Oke, kalau begitu tutup. Jika cukup dan tidak ada pertanyaan dan rekan-rekan semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Maaf bila ada salah kata atau berkelakuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok Smoothies Mango. Oke, ini mau maju duluan. Iya, sabar ya. Yang ini dulu, boleh. Lewat mana Neng sini? Ah, geser sedikit, mau lewat. Ini kelompok apa? Ekado. Oke, kelompok 5 ya? Apa sang? Boleh? Iya, boleh sok. Kebelet kan? Ke air? Boleh. Oh iya, boleh. Boleh kalau mau nanya boleh, silahkan. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi yang telah kita buat yang berjudulnya Ekado. Struktur pemasaran Ekado. Ada 4. Yang pertama ada produk. Ekado adalah olahan daging ayam dan udang yang dibungkus kulit sagu berbentuk seperti kantong emas. Keunggulannya teksturnya di luar lembut dan gurih di dalam. Terus ada price, harga per satu piece 3.000. Alasannya harga ini masih terjangkau oleh pelajar, namun tetap memberikan keuntungan bagi penjual. Les di sekolah, pasar minggu, bazar, kuliner, online, aplikasi, food, delivery. Promotion yang pertama membuat akun sosial media Instagram. Kedua, promo by One. Jadi untuk memberi pertama, memberi tester gratis di bazar, membuat kemasan menarik dengan alat desain kelompok. Refleksi yang paling menantang adalah promosi karena tidak kreatif agar produk bisa dikenal dan menarik. Lalu mempromosikan dan di sosial media dengan konten video singkat yang menarik dan
Pelajaran terpenting adalah bahwa pemasaran tidak hanya tentang menjual produk, tetapi juga bagaimana memahami kebutuhan konsumen. Oke, sip. Ada yang mau menanggapi dulu? Boleh, sok. Komposisinya udah bagus, tapi harganya terlalu murah. Bu, asa nggak terlalu murah gitu, soalnya ada ayam, udang, tahu, udah segitu. Oke, berarti komposisi sudah bagus ya, namun coba nanti dicek lagi di bagian harga mungkin ya. Kata kelompok ini terlalu murah, nanti coba bisa dicek. Mungkin ada lagi yang menanggapi? Tasya? Afgan? Boleh, so. Sebenarnya mah nanggapinya bukan dari kelompok ini Bu, tapi tanggapan dari Fatir. Oh ya boleh, tanggapan dari Fatir boleh. Karena kan kata Fatir itu karena harganya terlalu murah dan Murah. Terus mungkin modalnya terlalu tinggi juga. Mungkin cuma kan balik lagi ke kelompoknya. Kalau misalnya mereka nyarinya keuntungan, mungkin harganya tuh boleh dinaikin lagi. Tapi kalau mereka tuh nyari pahaman, terus juga nyari pembelajarannya, buat harga tuh nggak terlalu memasok ya, nggak terlalu ya udah kalau nggak murah, nggak mahal. Tapi kalau mereka nyarinya keuntungan, boleh harganya dinaikin lagi. Oke, terima kasih. Berarti dari tadi Afgan menanggapi yang Fatir mungkin ya. Jadi nanti dibalik lagi ke kelompok kalian. Kalian mencari apa? Misalnya kalau keuntungan bisa dinaikkan lagi harganya sesuai dengan masukan dari Fatir. Tapi kalau misalkan kalian mau mencari pengalaman terlebih dahulu, itu bisa aja sesuai dengan harga ini, sesuai dengan masukan dari Afgan, gitu ya. Oke. Ada yang tanyakan lagi? Mungkin ada yang mau menanggapi lagi? Cukup? Oke, silahkan ditutup. Mungkin dari kelompok 5 cukup sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan karena kita masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke, next. Kelompok mana? Ini Bu. Nih, boleh. Sok, maju, Neng. Kelompok apa ini? Yakul? Yakult Lemonade. Oke, Yakul Lemonade. Silakan ya, nanti teman-teman yang lain juga boleh saling menanggapi saja. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 izin memaparkan mengenai strategi pemasaran Yakult Lemonade with Jelly. Dimulai dari 4P-nya. Produk kombinasi Yakult yang baik untuk pencernaan dan lemonnya kayak vitamin C, dilengkapi jelly kenyal sehingga lebih menarik dan memberikan sensasi berbeda saat minum. Price harga 7.000, harga masih terjangkau untuk anak dan anak muda, padahal tidak terlalu besar sehingga dapat memberi keuntungan. Les setel di depan sekolah dan menawarkan ke kelas masing-masing, bisa juga berjualan di media sosial. Membuat poster atau banner yang menarik serta memberikan harga diskon di penjualan pertama dan mengunggah video foto di sosial media. Refleksi promosi karena perlu kreativitas dan usaha lebih kuat membuat banyak orang mengenal produk baru ini. Strategi promosi paling efektif membagikan di TikTok dan Instagram yang menunjukkan kesegaran dan proses pembuatan produk. Mengadakan promo spesial di penjualan pertama. Pelajaran penting untuk memahami selera konsumen dan bagaimana menarik perhatian mereka, bukan hanya membuat produk enak tetapi juga memiliki strategi pemasaran yang tepat.
Oke, teman-teman dari tim Yakult Lemonade ini, apakah ada yang mau menanggapi? Fatir, boleh. Itu teh kan Yakult Lemonade. Yakult Lemonade. jadi nggak kemahalan 7.000 teh. Soalnya nggak bisa 4.000, 3.000 kan soalnya minuman. Soal bahannya loba. Cup, lemon, jelly, terus teh biji selasi, Yakult. Ada lagi mungkin yang mau menanggapi? Saya boleh. Buat yang itu, yang tempatnya itu di mana? Place-nya, tempatnya. Dari dasar bikin stand. Yang tempatnya yang tempat di depan sekolah. Di depan sekolah. Iya. Iya, maaf. Ada waktu luang, misalnya jualan di depan sekolah. Berbagai kelas, Kelas. Sponsorship. jadi ini kalian dua ini. Oh, ya, tadi mah bingung Bu. Oh, iya. Kita bikin stand-nya setiap hari. Oh, jadi disesuaikan ya waktunya gitu untuk tempatnya. Oke. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk tim Yakult Lemonade. Oke, tinggal satu kelompok lagi. Silakan maju. Kelompok apa ini? Mango Sago. Gak usah, langsung aja dijabarkan. Oke, coba perhatikan ya, ini kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk judul bahan pangan, kita memilih Mango Sago. Produk keunggulan dari Mango Sago memiliki kesegaran dan kandungan nutrisi, di mana buah mangga kaya akan vitamin A, C, dan serat. Selain itu, Mango Sago juga memiliki keunikan kombinasi tekstur dan rasa yang harmonis. Perpaduan antara mango yang manis dan lembut dengan sagu kenyal, serta susu kelapa yang creamy. Karena porsi yang lebih kecil. Di sekolah kita akan menjual produk Mango Sago dengan cara promosi dan selain itu kita juga akan mempromosikan di sosial media seperti Instagram. Cara kita mempromosikan agar menarik pembeli, kita bakal fokus pada tampilannya yang menarik dengan menawarkan rasa dan memastikan kualitas produk terjaga. Promosi karena memerlukan kreativitas tinggi untuk menarik perhatian target pasar, terutama jika targetnya adalah teman sebaya yang memiliki referensi beragam. Pemasaran dijual melalui media sosial dan pemasaran dari mulut ke mulut. Tiga, pentingnya memahami target pasar secara mendalam dan fleksibilitas dalam beradaptasi dengan tantangan. Oke, ada yang mau menanggapi kelompok ini? Aku Bu. Boleh. Sok. Sagu. Mango Sago. Nah, kenapa bisa pakai kelapa?
Karena baru dengar. Bukan kelapa. Oh, jelaskan. Masa kelapa? Kepala. Di bagian produk coba. Susu kelapa yang creamy. Oh, susu kelapa tuh. Berarti ada miss ya, miss, nggak apa-apa. Oke, berarti pakai susu kelapa bukan pakai kelapa. Ada lagi mungkin dari kelompok lain? Oke, boleh. Pertanyaannya ada 2. Pertanyaannya yang bukan kelapa. Oke, pertanyaan boleh. Pertama tuh tadi bentuk promosinya tuh kayak gimana? Soalnya kan tadi Ulan bilang itu fokus sama tampilannya. Mas kan cara mempromosikannya tuh nggak dikasih tahu. Terus yang kedua itu indikator keberhasilannya itu kayak gimana? Oke, silakan dijawab promosinya bagaimana, terus kira-kira keberhasilannya itu seperti apa? Berarti lebih ke cara ya, cara promosinya bagaimana? Oh. Boleh dibantu sama Itu ke sana ke Afgan. Bikin poster katanya, terus di post di IG. Di post di IG. Oh. Kayak ini ditawarin ke teman sebaya. Ditawarkan ke teman sebaya. Sosialisasi sama bikin poster di media sosial. Berarti secara langsung sama di medsos gitu ya, secara online. Sama lagi pertanyaan kedua. Indikator keberhasilannya. Keberhasilannya bagaimana kira-kira? Boleh dibantu sama temannya Boleh yang lain. dibantu sama yang itu tuh ujung sana. Indikator apa Ibu? Keberhasilan. Ibu bantu? Iya. Ya berarti tentu indikator keberhasilannya adalah mendapatkan modal. Kok mendapatkan modal untung. Berarti indikator keberhasilannya ini adalah mendapatkan sebuah keuntungan dari harga 7.000 per cup ya. Per cup seperti itu ya. Terus dilihat dari misalkan kalau diupload di IG salah satunya mungkin banyak followersnya atau banyak yang nge-like, itu salah satu dari bagian promosi. Salah satu contoh indikator keberhasilan. Iya, salah satu produknya juga gitu. Menghasilkan produk juga itu salah satu dari indikator, dan berhasil dijual. Nah, itu termasuk salah satu dari indikator keberhasilan dalam strategi pemasaran 4P ini. Betul sekali. Oke? Begitu ya. Dari kami mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke teman-teman, tadi kalian sudah merancang strategi pemasaran 4P dan melakukan refleksinya. Kayaknya duduk lah, ayo duduk dulu. Oke teman-teman, tadi kalian sudah merancang mengenai strategi pemasaran 4P yang akan kalian buat nanti ya, yang sudah kalian pilih juga. Nah selanjutnya, Ibu akan bahas sedikit apa sih itu strategi pemasaran. Tentunya adalah upaya untuk memasarkan suatu produk atau jasa atau barang menggunakan pola rencana dan taktik tertentu. Tadi sudah dijelaskan juga sama kalian, sudah disebutkan juga strategi pemasarannya ada 4P. P yang pertama ada produk atau produk. Di sini berfokus pada apa yang akan ditawarkan. Lalu ada harga, menetapkan harga produknya. Ada tempat juga bagaimana produk kalian bisa ditawarkan kepada pelanggan. Lalu bagian promosi, mengomunikasikan bagaimana produk kalian bisa sampai ke pelanggan ya. Itu strateginya. Tujuannya apa sih? Tentunya untuk meningkatkan kualitas antar tim pemasaran mungkin. Terus sebagai alat ukur hasil pemasaran kalian ya. Tadi kan bagaimana indikator keberhasilannya? Salah satu ininya. Sebagai alat ukur. Membuat produk itu menjadi produknya adalah suatu alat ukurnya. Lalu sebagai dasar logis dalam mengambil keputusan. Setelah itu ada untuk meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi bila terjadi perubahan dalam suatu pemasaran. Nah, sekarang kita simpulkan nih. Apa kesimpulan yang kita dapatkan pada pelajaran hari ini mengenai strategi pemasaran 4P? Boleh berdiri aja, Neng. Mengetahui strategi bagaimana pemasaran 4P. Oke, mengetahui strategi bagaimana pemasaran 4P. Oke, terus yang kedua, apa saja sih manfaat untuk kita di kehidupan kita sehari-hari setelah belajar strategi pemasaran 4P ini?
Apa manfaat di kehidupan kita sehari-hari? Boleh, ada yang mau mengacungkan tangan? Boleh, Bede. Meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Oke, meningkatkan sebuah kepuasan dan loyalitas pelanggan. Ada lagi mungkin manfaatnya untuk di kehidupan kita sehari-hari? Ada lagi? Cukup. Oke, berarti salah satunya itu tadi loyalitas di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus bisa mengetahui bagaimana kita merancang suatu strategi pemasaran untuk kita lakukan nanti di masa yang akan datang. Betul ya? Oke. Nah, kita akan ada di penghujung. Kita akan melakukan refleksi. Refleksinya kita menggunakan Padlet mengenai kegiatan hari ini. Kalian boleh di-scan barcode-nya dan menjawab 4 pertanyaan ini ya. Apa saja yang sudah kalian lakukan dalam merancang dan menetapkan strategi 4P? Lalu bagaimana perasaan kalian saat menghadapi tantangan dalam pemasaran produk yang tadi sudah kalian tulis tuh ya, yang sudah kalian rancang. Yang ketiga, pelajaran penting apa yang kalian dapatkan dari proses ini? Yang keempat, apa sih yang akan kalian lakukan di masa depan berdasarkan pengalaman hari ini mengenai strategi pemasaran 4P? Sok silakan di-scan. Kasih namanya, nama kalian masing-masing, lalu dijawab sesuai dengan pertanyaan refleksi ini ya. Sudah di-scan? Bisa Ibu menghalangi? Boleh. Apa saja yang sudah Apa saja yang sudah kalian lakukan dalam merancang menerapkan strategi 4P? Yang tadi aja, yang tadi kalian sudah kerjakan. Tinggal klik tambah. Nah, nanti nama kalian. Iya betul, ini subjek nama kamu. Nanti di bawahnya tuliskan jawabannya. Ini sesuai jawabannya. Oh iya ya. Jawabannya aja Ibu. Langsung jawabannya aja ya. Di subjeknya nama kalian, di badannya langsung jawabannya ini. Kalau sudah tinggal publish. Nah, tadi yang sudah muncul. Langsung jawaban yang itu. Ya, langsung jawaban yang ini. Sudah dikerjakan? Sudah dijawab? Oke. Dipublish aja udah belum? semua? Iya. Nanti kalau sudah ada tulisan publish, udah coba Ibu cek tuh, sudah muncul. Susan sudah ada. Refleksi tuh udah ada. Riani, Widya sudah muncul untuk refleksi kegiatan hari ini. Anissa Nurul sudah ada. Saya sudah belajar menentukan produk yang sesuai kebutuhan, menetapkan harga sama memilih tempat. Soalnya nih. Ibu mau sambil baca satu-satu ya. Refleksinya awalnya bingung tapi jadi semangat setelah menemukan solusi bersama. Oke. Untuk keberhasilan nanti di pemasarannya. Terus apa yang harus dilakukan? Ibu sambil dibaca ya. Apa yang harus dilakukan di masa depan? Di masa depan
akan lebih teliti dalam menganalisis kebutuhan konsumen, meningkatkan kualitas produk, memperluas promosi. Oke, sudah hampir semuanya ada ya. Di masa depan mau mengembangkan kemampuan, mencari peluang, berinovasi. Oke, berkontribusi positif. Nomor 3 apa, Bu? Nomor 3 itu pelajaran penting apa yang kamu dapatkan di proses pembelajaran hari ini? Di sini belajar pemasaran membutuhkan strategi yang tepat, kerjasama, serta kemampuan beradaptasi dengan kondisi pasar, betul ya? Oke, belajar bahwa strategi pemasaran 4P membantu mengenalkan produk ke pasar, betul sekali. Sudah semua refleksinya? Oke, soalnya ini. Oke teman-teman, tadi sudah kita melakukan refleksi, kita sedang, nah kita udah ada di akhir nih, di akhir materi kita hari ini. Terima kasih teman-teman karena kalian sudah melakukan pembelajaran hari ini dengan baik. Bagaimana perasaannya untuk hari ini? Senang. Jadi tahu ya mengenai bagaimana strategi pemasaran buat nanti kalian lakukan di kedepannya untuk sebelum berjualan. Oke, kalau begitu kita akan akhiri. Sebelum akhiri, Ibu akan mengumumkan juga minggu depan kita akan lanjut ke materi selanjutnya mengenai label dan kemasan. Jadi nanti kita akan mendesain kemasan yang akan kita rancang di kemudian hari. Kalau begitu teman-teman, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kegiatan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Sebelum kita akhiri, boleh ditutup dengan doa dulu. Duduk siap. Siap. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Silahkan boleh istirahat.